Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, hari ini gue lewat Cilebut, mau lewat dalam karena gue mau ngebahas cara mendapatkan uang dari Instagram, anjay. Nah, jadi kalian tuh nggak usah nggak usah takut followers kalian naik yang lama atau likes kalian jumlahnya dikit. Ya, nggak pakai sen, sabi. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh di Instagram itu ada fitur baru namanya Insight. Jadi Insight itu bisa ngecek berapa penambahan jumlah subscriber kalian, berapa subscriber followers maksudnya. Bisa ditarik grafiknya. Nah, itu yang dibutuhkan sama endorser, bro. Jadi bukan dari jumlah followers kalian tuh misalnya 40 ribuan, tapi likes kalian cuma 1000-an. Ya itu udah jelas banget kelihatan kalian beli followers, bro, gitu. Ya masa lu followers 40 ribuan tapi likesnya cuma 1000, nggak nyampe 2000 gitu. Itu udah jelas-jelas banget beli followers. Nah, jadi yang benar adalah kalian harus punya jumlah followers dengan jumlah likes itu stabil, bro. Biasanya itu 10% dari jumlah followers kalian kalau masih di bawah 100.000. Dan alhamdulillahnya kalau Instagram gue itu insight atau engagement biasa disebutnya itu bagus, bro. Kenapa bisa bagus? Jadi gini nih, ini tips yang paling penting nih, gue bagi-bagi tips deh. Jadi nanti kalau gue meninggal, ya kan, gue udah punya amal jariah gitu, ilmu, yoi. Nah, jadi kalau seandainya Instagram gue itu bisa dibilang kategorinya bagus, tapi YouTube gue lagi turun nih, bro, penontonnya. Karena kalau di YouTube bikin video edukatif, penontonnya dikit, malah lebih laku yang 18+. Makanya gue kesel sama 18+ gitu. Bukan masalah AdSense ya, tapi caranya gitu. Kalau AdSense mah rezeki orang ya udah masing-masing ya, bro. Gue mah bodo amat. Wih, gokil tuh, gokil. Nah, jadi kalau engagement atau insight gue tuh lumayan bagus, bro. Jadi jumlah rata-rata likes gue itu tuh melebihi dari 10% dari jumlah followers gue. Jadi misalnya bahkan menuju 20%. Ya taruhlah sekarang followers gue 50 ribuan, tapi jumlah likes gue itu mencapai 5.000 sampai 10 ribuan, bro. Jadi bisa dibilang hampir 2 kali lipat lah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau seandainya kalian beli followers gitu, percuma, bro. Percumanya kenapa? Ya kalian cuma naikin pamor doang sih, naikin gengsi doang pada saat kalian nongkrong, pada saat kalian ketemu teman-teman kalian gitu, teman-teman motor kalian gitu, ya kan. Wah, followers gue tinggi nih, tapi buat apa gitu, nggak menghasilkan uang. Kita sekarang ngobrol soal kualitas lah. Beli followers kalau gue mau juga gampang, banyak banget yang nawarin followers murah gitu. Tapi ya buat apaan gitu? Apa yang gue dapat gitu? Ayo Kang, lewat Kang. Anjir, poninya lihat tuh. Poninya ada di kuping. Followers chat Instagram kalian nih, followers kalian 40 ribuan. Terus wah keren nih, 40 ribuan nih, lagi naik nih nama nih orang, tapi likesnya cuma 1000-an gitu. Ya diketawain gitu sama endorsernya. Jadi ya kalaupun masuk gitu, endorsernya juga endorser kacang, bro. Endorser yang nggak ngerti insight atau nggak paham lah istilahnya. Nah, kalau kalian mau dapat endorser yang besar gitu, nggak usah pusing lah kalau main Instagram. Posting yang menurut kalian bagus, yang menurut kalian lucu, nggak usah, tapi asal jangan merugikan orang aja sih kalau menurut gua. Misalnya kalian suka mobil, ya udah kalian habis-habisan gitu ngeposting soal mobil. Kalau jumlah followers tuh bakal naik dengan sendirinya, bro. Jadi kalian nggak usah bingung, nanti jumlah followers kalian sama likes kalian tuh bakal bertambah sejalan gitu. Jadi nggak timplang gitu antara followers dengan likes. Terus ada juga yang bilang ke gua, "Bang, kalau beli likes kan juga bisa." Nah iya bisa sih, tapi kalau beli likes, beli followers itu dia nggak ini, bro, itu dia nggak permanen. Jadi bakal turun dengan otomatis. Misalnya kalian punya
1000 followers nih, terus kalian beli jadi 10.000 atau jadi 20.000, tungguin aja 1 bulan, ntar juga hilang itu followersnya gitu. Namanya nggak organik. Kalau yang organik tuh yang kayak gue, jadi benar-benar masih murni lah, nggak ada campur tangan beli-beli followers gitu. Terus satu lagi, kalau main Instagram, kalian tuh gunain Instagram buat ini aja bro, buat ID card kalian. Jadi kalau kalian ketemu orang atau gimana, ya udah tuker Instagram aja, nggak usah malu bro. Instagram itu sifatnya nggak private kok. Instagram itu sifatnya ya global gitu, lu bisa pakai buat siapa aja, kecuali lu tuker WA. Nah kalau WA itu sifatnya private bro, nggak bisa lu asal-asal minta nomor WA ke orang gitu. Nah jadi kalau Instagram gue rasa kalian tuker-tukeran wajar-wajar aja sih gitu. Kan kalau Instagram kan cuma permukaannya kita aja bro, bukan dalam-dalamannya kita tuh ketahuan gitu. Di Instagram nggak ketahuan. Nah terus juga kenapa gue selalu balesin komen-komen atau pertanyaan, sebisa mungkin gue balesin. Jadi gini bro, setiap kalau ada komen masuk, setiap ada komentar masuk, itu tuh pasti kan dia kan komen ke kita nih, misalnya bang gue mau nanya dong ini. Nah terus lu jawab, jawabannya gini bro, gini. Nah pada saat lu jawab komen ke dia, itu tuh ada namanya algoritma YouTube, algoritma Instagram. sorry. Nah di algoritma Instagram itu, pada saat kalian bales komen orang, itu tuh nanti rating kalian bakal naik bro gitu. Jadi bisa ditarik nama diagramnya itu apa gitu. Jadi adanya komunikasi antara si followers dengan si influencernya gitu. Jadi ada engagementnya juga gitu. Jadi kenapa gue selalu bales komen-komen netizen? Pertama ya gue memang senang gitu bagi-bagi ilmu, dan juga selain gue bagi-bagi ilmu ke kalian gitu, yang gue paham gitu. Nah gue juga dapat ini bro, dapat engagement gitu dari balas-balasannya gue ke kalian gitu, balas komen ke kalian. Nah jadi yang gak usah bingung lah kalau soal Instagram gitu. Bikin aja, jangan maksain diri gitu, jangan maksain kalian mau cepat gitu naik, bikin konten yang aneh-aneh. Ya cepat sih cepat naiknya, tapi ya udah begitu aja gitu. Udah tahu kan Instagram nggak bisa ngasilin duit kayak YouTube. Di search barnya temennya followers kalian itu bakal jadi mungkin gitu. Jadi misalnya gue sebagai influencernya A nih, si followers gue B, nah teman-temannya itu C gue sebutnya. Nah terus si A ini gue bikin feed nih, buat feed. Nah terus si B komen nanya, gue bales kan di feed si B. Nah nanti di Instagramnya si C yang temenan sama B, itu tuh bakal muncul ini kita bro, apa yang kita posting gitu. Dan itu udah gue lakuin dan gue mendapatkan hasilnya cukup baik sih gitu. Jadi ya kalau kalian mau serius di Instagram gitu, bisa menghasilkan duit, ya kenapa enggak pakai cara gue gitu. Ini sementara sih ya, algoritma Instagram lagi kayak gini nih. Nanti kalau ada update dari algoritma Instagram ya bakal gue balas juga gitu. Terus juga untuk soal jam posting, kalau jam posting itu jam yang terbaik kalau hari biasa Senin sampai Jumat, itu tuh jam yang terbaik adalah jam 10 siang, jam 1 siang, dan jam 8 malam. Jadi kalau jam 10 pagi itu orang baru sampai kantor bro, orang baru sampai kantor, baru buka laptop, lagi mager-magernya, atau baru mulai kuliah, lagi mager-magernya gitu, lagi nunggu dosen atau gimana, atau lagi mungkin makan pagi sarapan. Itu biasanya mereka buka Instagram. Nah itu ada diagramnya, grafiknya gue baca di internet gitu, dan ternyata memang valid bro datanya. Jam 10 siang kalau kalau Instagram. Terus sama jam 1 siang. Jam 1 siang itu kalau hari biasa bagusnya, karena orang tuh lagi pada kerja bro. Orang lagi pada kerja, orang lagi pada santai-santai habis makan siang. Nah pasti dia nyempetin waktunya buat ngelihat Instagram gitu. Nah jadi mereka bisa baca caption lo, dia bisa ngeliat foto lo, apa maksud dari foto lo gitu. Jadi mereka nggak bakal pelit likes gitu. Dan ada waktu juga buat menanyakan komen gitu. Sebenarnya malam sih, malam. Kalau gue udah coba langsung, kalau sore itu kurang bagus bro. Malam sih jam 8. Jadi jam-jam orang udah pulang kantor, jam-jam orang udah santai di rumah. Nah lu bisa itu ngepost
soal feed kalian gitu, apapun yang mau kalian bahas. Nanti jumlah likes-nya pasti beda bro dengan apa namanya, dengan jam-jam lainnya gitu. Karena kalau malam tuh orang paling aktif main di sosmed hari biasa. Nah sekarang gue bahas soal akhir pekan atau weekend atau hari libur. Nah kalau hari libur ini kalian lebih leluasa bro, lebih leluasa buat ngupdate jamnya itu, tapi jangan dari jam 11 sampai jam 3 sore. Itu yang gue lihat, karena orang punya kesibukan biasanya dari jam 11 sampai jam 3 sore. Kalau dari pagi gitu, dari jam 9 sampai jam 11, itu tuh orang pada standby semua depan HP, karena weekend bro, libur, rata-rata orang pada libur semua. Nah terus juga kalau seandainya sore, itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 aja bro, karena kalau weekend biasanya orang pada keluar malam. Ini untuk algoritma Instagram di Indonesia ya. Kalau lu tinggalnya di luar, ya jangan pakai cara ini gitu, karena kan gue nggak ngerti jam operasional orang luar gitu bro. Jadi ya ikutin cara gue aja deh. Terus nggak usah ngemis likes, kalau gue bilang nggak usah ngemis likes ke komen jadi top komen atau likes for likes gitu, karena bisa di tracking gitu bro, followers kalian tuh kemana aja. Jadi sekarang Instagram tuh udah lebih ketat lagi. Jadi misalnya kalian ngefollow Indozone gitu, yang besar ya. Nah terus kalian komen tuh hate speech di situ. Misalnya ada ngebahas soal Gayus Tambunan gitu, terus kalian ngata-ngatain Gayus Tambunan, Gayus Tambunan gini gitu ya kan. Nah terus nanti pada saat endorser itu mau apa, ngendorse kalian, terus kalian kelihatan gitu track recordnya di apa namanya, di Instagram Indozone atau di mana gitu. Sekarang bisa kelihatan bro. Nah yaudah, ada kemungkinan jadi gagal kan, sayang gitu. Gue udah pernah merasakan hal itu sih. Jadi gue bukan hate speech sih, jadi gue adalah pokoknya gara-gara gue komen di tempat orang, bukan ngata-ngatain atau gimana, tapi ya pas udah mau deal-dealan kontrak, dia nge-screenshot itu men ke gua. Nggak jadi deal deh. Nah untuk harga Instagram, tuh macam-macam bro, relatif. Itu Instagram itu dia tergantung dari jumlah likes kalian sih, kalau bukan dari followers sih kalau yang gue lihat ya. Followers cuma buat gengsi aja sih kalau menurut gua.